Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat di tahun 2024 ini dengan judul Tanda-Tanda Keilahian. Bagaimana pelajaran ini secara lengkap mengungkap tentang Yesus? Mari kita akan memulaikan, namun sebelumnya kita tunduk kepala dan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, biarlah sementara kami mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tanda-tanda keilahian. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara, sejak awal Injilnya, Yohanes ingin memperjelas satu hal. Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kitab ini tidak terbatas pada menceritakan bukti-bukti atau tanda-tanda keilahian tersebut, seperti kebangkitan Lazarus, melainkan melengkapinya dengan kata-kata Yesus sendiri. Seperti khotbah setelah pemberian makan kepada 5.000 orang, atau dengan perkataan para pengikutnya, seperti halnya orang yang buta sejak lahir. Pertanyaannya adalah, siapakah Yesus? Apa yang dia katakan tentang dirinya? Inilah yang akan kita pelajari secara lengkap. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Memberi Makan 5.000 Orang. Persamaan apakah yang dapat kita temukan di antara Yesus dan Musa dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang? Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 14. Yang pertama, peristiwa ini terjadi mendekati waktu Paskah. Yohanes 6 ayat 4. Yang menunjuk pada pembebasan besar dari Mesir. Yang kedua, Yesus naik ke atas gunung. Yohanes 6 ayat 3. Sebagaimana Musa juga naik ke atas gunung Sinai. Yang ketiga, Yesus menguji Filipus. Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan 6. Bangsa Israel diuji di padang gurun. Yang keempat, penggandaan roti. Yohanes 6 ayat 11 mengingatkan kita pada mana roti yang turun dari sorga. Yang kelima, pengumpulan sisa makanan. Yohanes 6 ayat 12. Pengumpulan mana oleh bangsa Israel. Yang keenam, 12 bakul berisi sisa makanan dipungut. Yohanes 6 ayat 13, jumlah yang sama dengan 12 suku Israel. Yang ketujuh, orang-orang berkomentar bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang ke dunia. Yohanes 6 ayat 14, ini sejajar dengan nabi seperti Musa yang dinubuatkan dalam Ulangan 18 ayat 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru, yang datang untuk membebaskan umatnya sebagaimana makna Paskah. Di samping itu, Yohanes menunjukkan juga bahwa Yesus tidak hanya melakukan tanda dan mujizat, tetapi ia menunjukkan kepada mereka tentang keilahian Yesus. Di pelajaran hari Senin dengan judul Sungguh Dia Adalah Nabi. Kisah tentang pemberian makan kepada 5.000 orang memberikan kesempatan untuk menggambarkan bahwa Yesus adalah roti hidup, bahwa Allah sendiri telah turun dari surga. 7 pernyataan akulah dalam Injil Yohanes, di mana kata akulah dihubungkan dengan beberapa predikat yang menunjuk kepada kebenaran penting tentang Yesus.
Apa saja? Yang pertama, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Yang kedua, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 dan ayat yang kelima. Pernyataan akulah menunjuk kembali kepada Keluaran 3, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai akulah aku. Keluaran 3 ayat 14. Yesus adalah akulah, aku yang agung itu. Yohanes 8 ayat 58. Saudara, setelah pemberian makan 5.000 orang itu, banyak orang ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka dengan paksa. Yohanes 6 ayat 15. Karena itu, Yesus menyingkir dari mereka. Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 415 mengatakan, hati mereka yang tidak puas menanyakan mengapa jika Yesus dapat melakukan begitu banyak perbuatan yang ajaib sebagaimana yang sudah mereka saksikan, tidak dapatkah ia memberikan kesehatan, kekuatan, dan kekayaan kepada sekalian umatnya, melepaskan mereka dari para penindas, serta mengangkat mereka kepada kuasa dan kehormatan? Saudara, kenyataan bahwa ia mengaku diutus oleh Allah, namun enggan dijadikan Raja Israel, sungguh merupakan rahasia yang tidak dapat mereka duga. Penolakannya disalah tafsirkan. Banyak orang menarik kesimpulan bahwa ia tidak berani menyatakan tuntutannya karena ia sendiri menyaksikan sifat ilahi yang menjadi ciri tugasnya. Dengan demikian, mereka membuka hati terhadap sifat tidak percaya dan benih yang telah ditaburkan oleh setan membuahkan yang sejenisnya dalam salah pengertian dan kegagalan. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Penyembuhan Orang Buta bagian pertama. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus tidak menyangkal adanya hubungan antara dosa dan penderitaan. Tetapi dalam kasus ini menunjuk pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu agar Allah dimuliakan melalui kesembuhan itu. Dalam Yohanes 9, signifikansi mujizat menjadi titik diskusi yang lebih luas, yang mengarah pada interaksi yang panjang antara orang yang disembuhkan dan para pemimpin agama. Diskusi yang sangat menarik ini berkisar pada dua konsep yang saling bertolak belakang, yaitu dosa atau perbuatan Allah dan kebutaan atau penglihatan. Tuduhan orang Farisi kepada Yesus karena menyembuhkan orang buta pada hari Sabat adalah Yohanes 9 ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Di tengah pertentangan pendapat di antara orang Farisi tersebut, orang buta yang telah disembuhkan itu justru menjadi semakin jelas mengenal siapa Yesus. Tetapi para pemimpin agama menjadi semakin bingung dan buta tentang identitas Yesus yang sebenarnya. Sungguh satu ironi dan satu pelajaran yang sangat menarik. Orang buta
semakin mengenal Yesus, orang Farisi semakin dibutakan tentang siapakah Yesus. Di pelajaran hari Rabu dengan judul penyembuhan orang buta bagian yang kedua. Saudara, orang-orang Farisi berpikir bahwa Yesus adalah orang berdosa karena dia menyembuhkan pada hari Sabat. Yohanes 9 ayat 16 dan 24. Dan mereka menfitnah orang yang telah disembuhkan itu sebagai orang yang dilahirkan dengan penuh dosa. Yohanes 9 ayat 34. Namun, sebuah pembalikan yang aneh terjadi. Orang buta itu semakin lama semakin dapat melihat bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Karena ia bertumbuh dalam penghargaannya terhadap Yesus dan dalam kepercayaannya kepadanya. Sebaliknya, orang-orang Farisi menjadi semakin buta dalam pemahaman mereka. Pertama-tama, mereka terpecah belah tentang Yesus. Yohanes 9 ayat 16. Dan kemudian mereka tidak tahu dari mana dia berasal atau Yesus berasal. Yohanes 9 ayat 29. Saudara, kisah mujizat ini memberi Yohanes kesempatan untuk memberitahukan kepada kita siapa Yesus. Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5. Kisah ini juga membahas tentang asal-usul Yesus yang misterius. Siapakah dia? Dari manakah dia berasal? Dan apa misinya? Yohanes 9 ayat 12 dan ayat 29. Sosok Musa yang dirujuk dalam kisah-kisah mujizat sebelumnya juga muncul dalam pasal ini. Yohanes 9 ayat 28 dan 29. Sementara respon orang banyak adalah sebagian menerima dan sebagian yang lain menolak. Yohanes 9 ayat 16 sampai dengan 18. Ayat 35 sampai dengan 41. Yang menakutkan di sini adalah kebutaan rohani para pemimpin agama. Seorang pengemis yang dulunya buta dapat menyatakan, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 9 ayat 32 dan 33. Satu pengakuan yang luar biasa dari seorang pengemis yang buta itu. Namun, para pemimpin agama, pembimbing rohani bangsa itu, orang-orang yang seharusnya menjadi orang pertama yang mengenali Yesus dan menerimanya sebagai Mesias mereka, terlepas dari semua bukti yang ada, tidak dapat melihatnya. Atau sebaliknya, mereka tidak benar-benar ingin melihatnya. Sungguh, suatu amaran yang kuat tentang bagaimana hati kita dapat menipu kita. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Kebangkitan Lazarus. Saudara, setelah mendengar bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak segera datang menyembuhkannya. Ia menunda 2 hari sebelum memulai perjalanannya ke Lazarus. Yohanes 11 ayat 6. Tindakan ini bukan karena sikap dingin hati. Namun tindakan ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Pada saat Yesus tiba di rumah Lazarus, didapati bahwa Lazarus telah 4 hari meninggal. Yohanes 11 ayat 39. Tidak diragukan lagi, penundaan Yesus hanya membantu membuat mujizat yang terjadi setelahnya menjadi lebih menakjubkan. Membangkitkan mayat yang sudah membusuk, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia menciptakan kehidupan dan memiliki kuasa atas kematian. Kebangkitan Lazarus mengungkapkan kebenaran yang sangat penting tentang Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Saudara, mujizat ini lebih dari mujizat-mujizat lainnya. Ini menunjuk kepada Yesus sebagai sang pemberi kehidupan, sebagai Allah sendiri.
Hal ini memberikan dukungan yang kuat bagi tema kitab Yohanes, bahwa Yesus adalah anak Allah yang ilahi, dan dengan percaya kita dapat memiliki hidup melalui Dia. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Sebuah ironi yang sangat kuat dan menyedihkan adalah sementara banyak orang yang melihat mujizat itu menaruh percaya kepada Yesus, orang-orang Farisi dan mahkamah agama justru bersepakat untuk menghentikan dan membunuh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dimanapun Anda berada. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Yesus adalah Musa yang baru, yang datang untuk membebaskan umatnya, sebagaimana makna Paskah. Yang kedua, kisah tentang pemberian makan kepada 5.000 orang menggambarkan bahwa Yesus adalah roti hidup, bahwa Allah sendiri telah turun dari surga. Yang ketiga, Yesus tidak menyangkal adanya hubungan antara dosa dan penderitaan. Tetapi dalam kasus penyembuhan orang buta ini, ada tujuan yang lebih tinggi, yaitu agar Allah dimuliakan. Yang keempat, orang buta itu semakin lama semakin dapat melihat, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani, karena ia bertumbuh dalam penghargaannya terhadap Yesus dan dalam kepercayaannya kepadanya. Yang kelima, Yesus tidak segera datang ketika tahu Lazarus sakit. Tindakan ini bukan karena sikap dingin hati, namun tindakan ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan untuk saudara. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, sungguh kami rindu agar kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami dengan benar pelajaran sekolah sahabat ini. Berkati juga pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kami bertumbuh semakin hari semakin mengenal siapakah Yesus, siapakah pencipta kami, dan sejatinya Engkau adalah Allah Sang Pencipta kami. Terima kasih. Inilah doa harapan kami. Mohon berkat untuk seluruh pemirsa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih saudara sudah menyaksikan akan video rangkuman atau ringkasan sekolah sahabat ini. Bagikan bagi yang lain, dan mari kita terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita. Kita bertemu pada pekan depan. Selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati.